Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimulai Selasa ini akan mengakhiri konflik secara resmi. Namun, gencatan senjata ditanggapi cuek oleh kedua negara. Buktinya, saling serang masih dilakukan Iran dan Israel beberapa saat setelah pengumuman Trump. Terbaru, Donald Trump curhat di media sosial miliknya terkait tindak lanjut misi perdamaian Iran-Israel. Karena belum ada respon dari Iran, Trump mendadak menjadi pengemis perdamaian perang di Timur Tengah untuk dihentikan. Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi telah menyerang pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar. Serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan AS terhadap fasilitas nuklirnya. Menanggapi tindakan agresif dan kurang ajar Amerika terhadap situs dan fasilitas nuklir Iran, beberapa jam yang lalu, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran yang kuat menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Selasa 24 Juni tahun 2025. Mereka juga menegaskan bahwa serangan itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi tetangganya di Teluk. Lalu jumlah rudal yang digunakan, mereka klaim sama dengan jumlah bom yang digunakan AS dalam menyerang fasilitas nuklir Iran. Kemudian, Qatar mengatakan bahwa pihaknya berhak untuk menanggapi setelah Iran menyerang pangkalan AS Al-Udeid yang berlokasi di negara Teluk tersebut. Diketahui, fasilitas militer Amerika terbesar di kawasan tersebut. Kami menegaskan bahwa negara Qatar berhak untuk menanggapi secara langsung dengan cara yang proporsional terhadap sifat dan skala agresi terang-terangan ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed Al-Ansari dalam sebuah pernyataan. Majed juga menambahkan bahwa pangkalan Amerika Serikat telah dievakuasi sebagai tindakan pencegahan menjelang serangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Shuf. Sistem pertahanan udara Qatar berhasil mencegat 18 dari 19 rudal balistik Iran yang menargetkan pangkalan udara Al-Udeid yang menjadi basis pasukan Amerika Serikat di Qatar. Demikian diumumkan Kementerian Pertahanan Qatar pada Senin 23/6. Satu rudal berhasil lolos dan menghantam pangkalan tersebut. Namun tidak ada korban jiwa atau kerusakan material akibat insiden ini. Wakil Kepala Operasi Gabungan Shaykh Al-Hajri mengonfirmasi dalam sebuah konferensi pers bahwa rudal tersebut diluncurkan dalam 2 gelombang terpisah. Rudal-rudal yang dicegat dihancurkan di atas laut setelah memasuki wilayah udara Qatar. Kami menerima informasi intelijen pada hari itu yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap beberapa instalasi militer regional, termasuk Al-Udeid, kata Al-Hajri. Guys, banyak banget guys, ya Allah guys. Rudal-rudal Iran yang melewati Qatar pun menjadi tontonan warga setempat. Tak terkecuali warga Indonesia yang berada di Qatar. Mereka tampak terlihat panik dan mengaku ketakutan, sembari berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tuh. Itu Hasupannya tuh iya tiblah di itu tiblah dia tah berolak balik tuh di dalam itu tuh asal yang beleduk. Allah Akbar. Misinya masih naik. Teman-teman di atas ya teman-teman. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh! Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Masih ada susulan lagi teman-teman. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Moskow, Senin 23 Juni tahun 2025 kemarin. Kedatangan Menlu Iran itu setelah Presiden AS Donald Trump mengerahkan pesawat pembom untuk menghantam 3 fasilitas nuklir utama milik Teheran. Putin menyatakan bahwa serangan udara Amerika Serikat terhadap Iran tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Dia pun menegaskan bahwa Moskow akan membantu rakyat Iran menghadapi krisis. Agresi terhadap Iran yang sepenuhnya tidak diprovokasi ini tidak memiliki dasar maupun justifikasi. Kami terus melakukan berbagai upaya untuk membantu rakyat Iran, ujar Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi. Putin menyambut kedatangan utusan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tersebut dan mengatakan pertemuan itu memberi kesempatan untuk membahas isu-isu mendesak
dan merumuskan langkah keluar dari situasi genting saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Arakci menegaskan bahwa Iran tengah menjalankan haknya untuk membela diri secara sah, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Rusia karena telah mengecam tindakan militer AS. Ia juga menyampaikan salam dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Iran kepada Putin. Rusia hari ini berada di pihak yang benar secara sejarah dan hukum internasional, ujar Arakci. Negara-negara yang menjadi sekutu Rusia dan Vladimir Putin dikabarkan siap memasuk nuklir ke Iran. Dilansir dari Miami Herald, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan pada hari Minggu bahwa Presiden Donald Trump telah mendorong Amerika Serikat ke dalam perang lain. Ia kemudian melanjutkan bahwa negara-negara sekutu Putin siap untuk secara langsung memasok Iran dengan hulu ledak nuklir mereka sendiri. Medvedev menyampaikan pernyataan tersebut di Telegram, menguraikan pandangannya mengenai dampak serangan pemerintahan Trump terhadap Iran terhadap masa depan. Pengayaan bahan nuklir dan sekarang kita dapat mengatakannya secara langsung, produksi senjata nuklir di masa mendatang akan terus berlanjut, tulis Medvedev, sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam posting Telegramnya, sejumlah negara siap untuk secara langsung memasok hulu ledak nuklir mereka sendiri kepada Iran. Ia menambahkan, komentar pejabat Rusia itu muncul setelah Amerika Serikat melancarkan serangan yang menargetkan 3 lokasi nuklir di negara Teluk Persia, di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Trump menggambarkan operasi itu sebagai serangan yang sangat berhasil dan kini menyerukan perdamaian. Sementara Iran mengatakan akan membalas. Keputusan Trump muncul setelah Israel dan Iran saling serang secara konsisten sejak 13 Juni. Israel mendesak AS untuk menyerang fasilitas nuklir Iran dengan mengatakan bahwa Teheran hampir membuat senjata nuklir. Iran menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil, bukan militer. Dua negara sekutu Amerika Serikat, Jepang dan Selandia Baru menanggapi serangan Washington ke Iran dengan gestur yang tidak jelas. Keduanya tidak menyatakan dukungan atas serangan itu, dan bahkan ada yang menanyakan soal kepemilikan Iran atas senjata nuklir. Jepang menanggapi serangan yang dikomandoi Presiden Donald Trump itu dengan hanya meminta deeskalasi kawasan. Tokyo tidak memberikan dukungan sebagaimana yang telah dialamatkan mitra-mitra seperti Australia dan Israel. Kami mengumpulkan dan menganalisis informasi dan memantau perkembangan dengan cermat dengan keprihatinan yang mendalam, ujar Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dikutip Senin kemarin. Tanggapan Jepang terhadap serangan udara Israel terhadap Iran juga membuatnya berselisih dengan sekutu Amerika lainnya. Awal bulan ini, Ishiba mengecam serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer di Iran, menggambarkannya sebagai sama sekali tidak dapat diterima. Ini sangat disesalkan dan kami mengutuk keras hal itu, ungkapnya. Namun, Jepang menandatangani pernyataan G7 minggu lalu yang menegaskan hak Israel untuk membela diri. Diketahui, G7 yang beranggotakan Jepang, AS, dan sejumlah sekutu barat memandang serangan Israel ke Iran adalah untuk menahan negeri Persia itu memperoleh senjata nuklir. Alasan ini juga digunakan Trump untuk menyerang Teheran Sabtu lalu. Jurnalis Guardian yang berpusat di Jepang, Justin McCurry, menjelaskan bahwa sikap ini kemungkinan besar diakibatkan ketergantungan Jepang atas sumber-sumber energi dari Timur Tengah. Diketahui, ekonomi terbesar kelima di dunia itu bergantung pada Timur Tengah untuk 90% impor minyak mentahnya. Ketergantungan Jepang pada minyak Timur Tengah berarti negara itu secara tradisional memiliki hubungan yang bersahabat dengan Iran. Paparnya, meskipun pertukaran serangan rudal baru-baru ini antara Iran dan Israel tidak berdampak langsung pada pasokan energi, gangguan apapun pada pengiriman minyak mentah dapat berdampak serius bagi Jepang yang memiliki sedikit sumber daya energi sendiri. Pertanyaan terkait pengembangan senjata nuklir Iran kemudian disampaikan oleh mitra strategis AS lainnya, Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan bahwa ia tengah mencari bukti yang berkaitan dengan program nuklir Iran untuk membenarkan serangan AS di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Iran sangat pandai bernegosiasi untuk keluar dari situasi ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka telah menepati komitmen mereka? Apakah mereka telah melanggar kewajiban internasional mereka? Kata Peters pada Radio NZ, dunia mencari tahu hal itu sebelum kita terburu-buru menghakimi. Kemarin, Peters mengatakan bahwa ia menganggap serangan itu sangat mengkhawatirkan. Pejabat negara mitra intelijen strategis Amerika Serikat itu mengatakan bahwa sangat penting untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Selandia Baru sangat mendukung upaya menuju diplomasi. Kami mendesak semua pihak untuk kembali berunding. Diplomasi akan menghasilkan resolusi yang lebih langgeng daripada tindakan militer lebih lanjut, tambahnya.